Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati sahibatul majlis, pimpinan majlis maulid pada pagi hari ini, guru kita Ibunda Ustazah Haja Zubaidah, semua para panitia, para asatizat, para guru-guru, para pimpinan majlis yang ada di hadapan saya. Mohon ridho, mohon maaf. Tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa cinta, rasa takzim saya kepada para guru-guru semuanya. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para guru-guru senantiasa Allah limpahkan keberkahan yang banyak. Jamaah semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur nikmat pada pagi hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul fi baitin min buyutillah. Kita duduk di rumahnya Allah. Mudah-mudahan duduk kita penuh dengan kebaikan, keberkahan. Datang kita membawa mungkin dosa tidak banyak, pulang nanti diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Ibu Maisarah, doakan beliau sehat ya. Terima kasih kesempatan waktunya. Terima kasih kepada para panitia yang telah memberikan kesempatan waktu bisa silaturahim dengan orang-orang yang ada di Menteng Dalam. Kalau saya lihatin wajah-wajahnya, wajah-wajah yang gak asik sama saya. Alhamdulillah. Ini tetanggaan semua, jiron semua. Alhamdulillah. Tapi berkat adanya majlis maulid, alhamdulillah kita bisa duduk di sini. Berkatnya kita diundang oleh Rasulullah SAW, kita bisa satu majlis di sini. Apalagi majlisnya tepat tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Hari ini, alhamdulillah. Jamaah sekalian, hari ini hari Senin 12 Rabiul Awal. Bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan pagi kita penuh berkah. Karena langsung didoakan oleh baginda Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkanlah umatku pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya penuh dengan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu. Jamaah sekalian, kalau ngomongin tentang maulid pasti ngomongin baginda Rasulullah SAW. Kalau membicarakan tentang baginda Rasulullah SAW, siapa yang tidak kenal dengan manusia yang paling sempurna? Bu, hari ini 12 Rabiul Awal, bukankah ketika itu lahirnya manusia yang paling istimewa? Hari ini 12 Rabiul Awal, bukankah lahir manusia yang paling istimewa sebagai rahmatan lil alamin? Oleh karena itu kita patut bersyukur. Nih hati ini kudu girang. Kalau kata orang Menteng Dalam, hatinya kudu girang, hatinya kudu sumringah hari ini, karena hari ini adalah hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Ini kira-kira datang ke sini hati senang apa enggak? Hatinya kira-kira dimetoran apa enggak? Kenapa dokter? Karena kita hadir di majelis maulid pas banget hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kira-kira air mata kita udah netes belum? Air mata rindu baginda Rasulullah SAW. Ya Allah Bu, kalau saja kita tahu ini hari-hari yang sangat mulia. Kenapa mulia? Karena lahir baginda Rasulullah SAW. Maka insya Allah kita tidak akan sia-siakan hari ini. Saya jadi teringat sebuah kisah yang pernah dikisahkan dalam kitab I'anatul Talibin, bahwasannya Bu, ketika itu ada seorang pemuda. Singkat saja saya cerita, seorang pemuda bukan ahli ibadah, cuma punya cinta yang tinggi kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika datang tanggal 1 Rabiul Awal, hatinya gembira.
Dia bersedekah, dia memperbanyak baca sholawat. Kenapa dia bersedekah? Karena dia tahu baginda Rasul itu orang yang murah, orangnya senang berbagi. Jadi mudah-mudahan masih ada bulan Rabiul Awal biar gerak sedekah kita. Ya, majelis-majelis maulid di mana-mana kita datengin, kita keluarin harta, insya Allah itu diantara nilai sedekah kita besar. Ini pemuda bukan ahli ibadah. Tanggal 1 Rabiul Awal memperbanyak bersedekah karena memang ingin bertasyakur, bergembira. Ini lahirnya baginda Rasulullah SAW. Ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Bersedekah sesuai kemampuannya. Ibu silakan bersedekah sesuai kemampuan ibu tiap hari. Ada yang tiap hari 500.000, silahkan. Ada yang noleh gelimbing 50.000, silahkan. Ada yang gelimbing 2 kali 5.000, nggak apa-apa juga. Ada yang 5 gelimbing, noleh gelimbing, nggak sedekah. Tapi mudah-mudahan kita bisa bersedekah. Amin ya Rabbal. Ini pemuda subhanallah tiap hari bersedekah dikit tapi rutin. Bukankah itu yang dikatakan oleh baginda Rasul, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Kerjain rutin, nggak apa-apa dia sedikit juga. Kemudian memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena dia ingin sambungkan lisannya, hatinya kepada baginda Rasul di bulan Rabiul Awal. Bu, assalamualaikum. Masih di sini? Ketika tanggal 11 Rabiul Awal, anggap deh, ini kan 12 Rabiul Awal. Malam, semalam maghrib, itu pemuda yang bukan ahli ibadah tidur lebih awal, tapi bangunnya pun juga lebih awal. Sebelum subuh udah bangun. Sebelum subuh udah bangun, itu pemuda pakai pakaian terbaik. Sholat tahajud, duduk membaca sholawat kepada baginda Rasul. Dia memuji-muji baginda Rasul sambil sebentar-sebentar memandang langit. Zaman dulu belum ada jam. Bentar-bentar lihat langit, sebentar-bentar lihat langit. Ini nih detik-detik Nabi lahir di ketika itu. Ini nih detik-detik subuh ini lahir nih baginda Rasul. Semakin bersemangat sampai dia meneteskan air mata. Sampai dia meneteskan air mata, kerinduan kepada baginda Rasul. Kenapa? Ini nih detik-detik lahirnya baginda Rasul. Ini nih ketika itu lahirnya manusia yang paling sempurna, baginda Rasulullah SAW. Dia memperbanyak baca sholawat, dia meneteskan air mata semata-mata rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Dia lakukan tiap tahun begitu, Bu. Pemuda bukan ahli ibadah. Satu ketika pemuda ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, temannya mimpi ketemu sama ini pemuda. Kehidupannya di alam barzah istimewa. Pakai pakaian surga, makanan berlimpah, makanan surga. Tempat tinggal seperti istana. Padahal belum masuk surga, karena masih di alam barzah. Temannya penasaran, Fulan, anggap deh namanya Ahmad. Ahmad, kau kan bukan ahli ibadah, kau juga bukan orang kaya, tapi kenapa ketika kau meninggal dunia kehidupanmu begitu istimewa? Bu, Ahmad cerita, ya saya memang bukan ahli ibadah. Saya memang bukan ahli ibadah. Saya juga nggak ngerti kenapa saya dapat beginian. Dia bercerita, ketika saya meninggal dunia, saya bisa merasakan sakitnya sakaratul maut. Saya tahu siapa yang ziarah kepada saya tahu siapa yang mandiin saya tahu siapa yang mengusung saya tahu siapa yang menguburkan saya. Ketika dikuburkan, saya merasakan gelap, sangat gelap. Saya yakin itu saya sudah berada di alam kubur. Lama-kelamaan ada cahaya yang mendekat kepada saya. Lama-kelamaan ada cahaya yang mendekat kepadaku, kata Ahmad. Semakin terdekat, ini pasti malaikat munkar dan nakir yang akan bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka. Ini pasti ini malaikat munkar wa nakir. Bu, datang itu cahaya, tapi ternyata semakin dekat datang cahaya itu berubah wujud menjadi manusia. Yang datang bukan dua, ternyata satu orang. Pun yang datang itu wajahnya bukan menakutkan tapi menyejukkan. Penasaran Ahmad langsung tanya, Fulan, saya tahu kamu pasti malaikat munkar dan nakir. Tapi yang saya heran, malaikat munkar dan nakir kan 2 orang, munkar dan nakir. Tapi kenapa yang datang 1 orang? Dan yang saya tahu ketika di dunia malaikat munkar dan nakir itu pasti wajahnya menegangkan karena akan bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka dan lain sebagainya. Tapi
Bu, kata orang yang datang tadi, analas sumur karwanaki. Aku bukan malaikat karwanaki. Kau siapa? Aku adalah orang yang senantiasa kau rindukan. Aku adalah orang yang senantiasa kau gembirakan ketika bulan lahirnya. Aku adalah orang yang senantiasa kau cintai. Aku adalah orang yang senantiasa di hari lahirnya kau duduk untuk melantunkan sholawat kepadanya. Aku adalah Muhammad Rasulullah. Dipeluknya baginda Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sahabatullah, ya Rasulullah, jangan tinggalkan aku. Waktu pemuda di dunia belum pernah ketemu Nabi. Di dunia belum pernah ketemu Nabi. Kita juga di sini belum pernah ketemu Nabi. Memang pantas kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amanabi, tuba liman lam yaroni wa amanabi. Maka kata Nabi, pantas orang yang kalau ketemu sama aku dia mendapatkan satu keberuntungan dan dia beriman kepadaku. Tapi ada 3 keberuntungan, orang yang belum pernah ketemu aku tapi dia mengimani aku, dia percaya kepadaku. Bu, terusin. Itu baginda Rasul dipeluk oleh pemuda tersebut. Ya Rasulullah, jangan kau tinggalkan aku, jangan kau tinggalkan aku, jangan kau tinggalkan aku. Aku ingin selalu bersamamu di sini. Bu, kata baginda Rasul gini, aku nggak akan tinggalkanmu. Aku nggak akan tinggalkanmu karena kau tidak pernah tinggalkan aku ketika di dunia. Tenang, aku nggak akan tinggalkanmu karena kau tidak pernah tinggalkan aku ketika di dunia. Kau tidak pernah berjumpa dengan aku, kau tidak pernah melihat aku, tapi hatimu penuh kerinduan kepadaku dan lisanmu selalu basah bersolawat kepadaku. Aku gak akan tinggalkanmu. Sebentar lagi malaikat munkar dan nakir akan datang. Siap-siap. Dia akan bertanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man dinuka, wa man kiblatuka. Tapi aku gak akan tinggalkanmu. Aku akan menemanimu ketika engkau menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sebab karena kau tidak pernah tinggalkan aku ketika di dunia. Ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu, bukankah kita sama pemuda itu? Bahkan mungkin lebih baik daripada pemuda itu. Yang kita senang datang ke majelis maulid, yang kita senang untuk bersedekah, yang kita mungkin juga ahli ibadah. Pemuda itu bukan ahli ibadah, cuma punya modal cintanya tulus kepada Nabi. Oleh karena itu kita niatin, kita nih hati kita biar penuh sama Nabi. Khususnya 12 Rabiul Awal ini, di majlis maulid ini, biar penuh hati kita sama Nabi. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, izinkanlah mata kami bisa memandang kelak wajah baginda Rasulullah SAW. Izinkanlah mata kami bisa memandang wajah istimewanya baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, izinkanlah kami yang ada di tempat ini kelak nanti tangan mulianya baginda Rasul bisa menggenggam kami, kemudian dia akan mengajak kami untuk ke telaga Kautsar dan akan memberikan syafaat kepada kami. Ya Allah, izinkanlah kami yang ada di tempat ini, sebelum kami bisa memandang wajah baginda Rasul langsung, izinkan kami bisa menginjakkan kaki di kota Makkahul Mukarramah
untuk bisa berziarah ke makam baginda Rasul. Izinkan kami bisa menginjakkan kaki di kota Makkahul Mukarramah agar bisa memandang Ka'bah Musyarrafah. Izinkan ya Allah sebelum kami meninggal dunia, kaki kami bisa menginjakkan kaki di kota Madinatul Munawwarah, bisa menginjakkan kaki di Masjid Nabawi, dan mata kami bisa memandang kubah berwarna hijau yang di bawahnya ada jasad baginda Rasulullah SAW. Di bawahnya ada jasad manusia teristimewa baginda Rasulullah SAW. Kami masuk ke dalamnya, jarak kami dengan baginda Rasul hanya beberapa langkah saja, sehingga kami bisa langsung mengucapkan salam langsung kepada baginda Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah, Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita yang hadir tempat ini, kalau hati getar, tanda-tanda emang rindu sama Nabi. Kalau air mata kita nih ada yang ngempeng-ngempeng, itu tanda memang rindu sama Nabi. Mudah-mudahan mulai hari ini tambah kecintaan kita, tambah penuh hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bersyukur dan beruntung kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa alaihissalam itu kepengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Allah Musa alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah, saya melihat di lempengan kitab-kitab Taurat ini ada umat-umat yang istimewa. Ini umatnya siapa nih? Melakukan banyak dosa gampang dimaafin ketika beristighfar. Ini umatnya siapa? Kata Allah, umatnya Nabi Ahmad. Ini ada umat manusia yang dia setahun punya dosa, nyimpen dosa, gampang dihapusin gara-gara masuknya bulan Ramadan. Ini umatnya siapa? Kata Allah, umatnya Nabi Ahmad, artinya Nabi Muhammad SAW. Ini ada umat yang setiap hari punya sholat 5 waktu, dia gampang melakukan kemaksiatan, dia gampang menyimpan dosa, tapi gampang juga diampunin sama engkau. Ini umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Diangkat kita, Bu. Bahkan Nabi Musa berkata, ya Rabb, aku ingin bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Allah, kau sudah punya kemuliaan tersendiri, wahai Musa. Kau sudah menjadi utusan, kau gak bisa menjadi umat Nabi Muhammad, hidupnya zamannya beda. Tapi aku pengen ketemu tuh bagaimana tuh modal umat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, hidup bareng juga kagak bisa. Ibu ya, kata orang Menteng Dalam, hidup bareng sama umat Nabi Muhammad juga nggak bisa, beda zaman, wahai Musa. Cuma kata Allah, tapi kau bisa mendengar suara umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Allah Musa, aku ingin mendengar suaranya mendengar suara umatnya Nabi Muhammad SAW. Bu, kita belum ada, cuma rohnya udah ada. Langsung Allah mengatakan, ya umat Muhammadah, wahai umat Nabi Muhammad, kita nih semua nyaut labbaik Allahumma labbaik. Di mana itu nyautnya? Di lembah Nu'man. Ketika roh dikumpulkan, nyaut kita labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, ya umat Muhammad. Artinya sudah ditetapkan siapa umat Nabi Muhammad SAW. Ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, kita nyaut labbaik Allahumma labbaik. Termasuk kita orang Menteng Dalam nyaut waktu itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah? Salati wa salami alaikum, wahai umat Nabi Muhammad, keselamatan, salawat, keselamatan, kesejahteraan sudah kuserahkan untukmu, wahai umat Nabi Muhammad. Bu, masih di sini? Kemudian apa yang Allah katakan? Ya umat Muhammad, inni qad ghafartu lakum qabla an tastaghfiruni. Wahai umat Nabi Muhammad, aku sudah ampuni dosa-dosamu sebelum kau minta ampun kepadaku. Ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, ini aku itu qabla an tas'aluni, sesungguhnya aku sudah memberikan apa yang kau inginkan sebelum kau berminta kepadaku. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kurang istimewa apa kita menanti? Kurang istimewa apa kita mohon maaf menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, Bu, mudah-mudahan momentum hari ini biar kita ya Allah, kita ini mulia.
mulia karena menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tinggal kitanya sama Nabi bagaimana. Cuma dua yang pengen saya sampaikan. Ukur hati kita, sudahkah ada Nabi dalam hati kita? Pertama, berapa banyak sholawat yang sudah kita baca tiap hari? Banyakan mana nih caci makinya, banyak mana bohongnya, banyak mana ribahnya dibanding sholawat sama Nabi? Mudah-mudahan lisan kita menjadi lisan yang sering bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi. Dua kali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha segini banyaknya jamaah, berkahnya berjamaah. Insya Allah yang sakit sekali angkat penyakit kita Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal. Satu, berapa banyak sholawat kita? Biar banyak sholawat kita. Dan ngapain lagi baca sholawat? Mau lagi kubur pun juga baca sholawat. Yang kedua, yang terakhir, ukur hati. Gimana caranya? Sudahkah kita mencontoh akhlak baginda Rasulullah SAW? Saya yakin orang Menteng Dalam ini udah paling juara kalau ngikutin sunnahnya Nabi. Makan minum pakai tangan kanan, makan minum pasti sambil duduk, masuk kamar mandi pakai kaki, sholat duha nggak tinggal, tahajud nggak ditinggal, kalau mau tidur insya Allah pasti pada membacaan dulu. Kenapa? Karena ittiba, ikutin baginda Rasulullah SAW. Itu insya Allah orang Menteng Dalam udah khatam, udah beres, udah semuanya bisa dilakukan. Cuma yang kadang-kadang sudahkah kita mencontoh akhlak baginda Rasul? Bagaimana ketika baginda Rasul menghadapi kaum kafir Quraisy? Bu, singkat sedikit lagi. Bu, bagaimana baginda Rasul menghadapi kaum kafir Quraisy? Ketika kaum kafir Quraisy mencoba mencaci maki, merendahkan Nabi, Bu, kira-kira bagaimana sikap kita? Sudahkah kita mengikuti baginda Rasul? Di mana kata Nabi, tiga pesannya: sil man qata'aka, wa'fu amman zalamaka, wa uti man haramaka. Tiga, sambungin tetap hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan kepadamu. Kita di muka bumi ini pasti ada orang yang gak demen sama kita, betul apa enggak? Mungkin ada yang julid sama kita, betul apa enggak? Atau mungkin ada yang membuat zolim sama kita, betul apa enggak? Kalau pengen ada Nabi dalam hati kita, wa'fu amman zalamaka, maafin semua orang yang berbuat zolim kepada kita. Insya. Yang kedua, apa Bu? Sil man qata'aka, tetap sambung hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan kepada kita. Mungkin ada orang yang udah gak mau berteman sama kita, mungkin ada saudara yang mungkin memutuskan hubungan kepada kita. Kita jadi akhlak baginda Rasul, contoh akhlak baginda Rasul, tetap sambung hubungan meskipun orang tersebut memutuskan hubungan kepada kita. Insya. Yang ketiga, wa ukti man haramaka, tetap beri sesuatu, tetap memberi, berbaik, derma meskipun kepada orang yang bakhil.
medit, korek, ngarege, ngesek. Tetap kita berbuat baik, kita berbagi meskipun kepada orang yang mungkin belum berbagi kepada kita. Bukan karena pengen dapat pujian manusia, cuma pengen ikutin baginda Rasul supaya hati kita penuh dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, mudah-mudahan momentum hari ini kita penuhi, kita recharge lagi, kita isi lagi hati kita penuh dengan cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kelak nanti bukan kita yang cari Nabi yang akan cari kita untuk memberikan syafaat uzma kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Pertama, banyak sholawat untuk hati kita cinta sama Nabi. Yang kedua, ittiba, ikutin apa yang sudah menjadi akhlaknya Nabi, kebiasaannya Nabi, rutinitasnya Nabi. Insya Allah penuh hati kita dengan kecintaan kepada baginda Rasul. Nanti kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan siapa yang kau cintai. Kita punya cinta sama Nabi, kita duduk bareng sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita banyak hajat di tempat ini, Allah mudahkan. Kita banyak urusan di tempat ini, Allah lancarkan. Kita punya banyak harapan, Allah tuluskan cita-cita kita. Insya Allah yang hadir di sini biar istiqomah. Kapanpun Allah jemput kita husnul khatimah. Para guru yang hadir kita doakan biar pada sehat, panjang umur taat. Kemudian kalau saya nggak sebutin satu-satu, tapi insya Allah semua guru-guru kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam pemeliharaan terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpul sekarang di sini, satu masa kita kumpul di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kafiyah. Lahadzatul Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekian dari saya, mohon maaf, mohon ridhonya. Saya mau ada acara lagi. Selamat bermaulid. Insyaallah kita ketemu lain kesempatan. Hadanallah wa alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa besok hari apa Bu? Jam 5 nonton Trans TV ya. Islam itu indah ya. Sponsor acara boleh ya. Nonton besok jam 5 pagi Trans TV. Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.